Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif yang diangkat berdasarkan peristiwa nyata. Fenomena ini bahkan mengguncang dunia, karena merupakan penipuan model terbaru yang memanfaatkan internet dan hasrat banyak orang untuk berjudi. Bahkan korban tidak hanya berasal dari golongan menengah ke bawah, tetapi juga kaum terdidik yang harusnya bisa mencegahnya. Di suatu tempat di Cina, Pang Seng adalah salah satu programmer jenius. Tetapi dia kalah dengan kekuatan orang dalam, sehingga anak dari salah satu petinggi di sanalah yang akhirnya mendapatkan promosi jabatan. Akhirnya Pang Seng memutuskan untuk keluar, karena jerih payahnya tidak dihargai. Dia menerima tawaran pekerjaan dari perusahaan game di luar negeri, lewat iklan di internet. Sebagai hadiah perpisahan, Pang Seng meretas acara itu, dan mempermalukan perusahaan lamanya. Saat ini dia sudah ada di dalam pesawat, bersama rekrutan lain yang dibawa An Chun Chai, utusan perusahaan barunya. Pang Seng yang iseng meretas handphone mereka semua, untuk mengetahui nama dari rekan barunya. Tetapi dia malah mendapatkan pujian, dari mereka semua. Sesampainya di negara yang dituju, Chai membawa paspor mereka semua, dan memandunya. Mereka menaiki sebuah bus untuk berwisata, sebelum menuju ke lokasi. Pang Seng merasa keputusannya itu sudah benar, sehingga memberitahu keluarganya lewat telepon. Tiba-tiba sekelompok preman menghadang mereka semua, dan langsung menghajarnya. Seketika Pang Seng sadar, bahwa dia dan calon pekerja lainnya sedang ditipu Chai, kemudian berusaha menyelamatkan diri. Sayangnya dia sudah terjebak, bahkan dijatuhkan Chai dengan mudah. Kepala mereka ditutup, dan dibawa menggunakan bus sebelumnya, menuju suatu tempat. Tempat itu jauh dari kota, bahkan memiliki keamanan sendiri. Sesampainya di sana, manajer dari tempat itu yang bernama Bos Lu langsung menyambutnya. Tempat ini bukanlah perusahaan game, tetapi tempat di mana sebuah kelompok melakukan pekerjaan kotor di internet. Bos Lu mengajak orang-orang baru itu ke dalam, dan memperlihatkan sistem kerja yang ada di sini. Ada divisi mengumpulkan data calon korban, melakukan spam, dan juga berpura-pura menjadi admin. Mereka juga memiliki tim cyber, untuk menghalangi deteksi dari pihak berwajib. Semua karyawan dilarang keluar dari tempat ini, jika tidak ingin merasakan siksaan ketika ketahuan. Layanan yang diberikan untuk target di seluruh dunia, adalah menggunakan permainan judi online seperti blackjack, roulette, dan juga dadu. Keberadaan wanita cantik menjadi salah satu daya tariknya, seperti yang dimiliki Ana, salah satu bandar yang ada di sana. Setelah mendengar itu semua, Pang Seng masih menolak pekerjaan ini, dan memaksa untuk pergi. Bos Lu tampak tenang, karena anak buahnya yaitu Chai langsung mendatanginya, dan mengancam untuk melenyapkannya jika tidak menurut. Setelah jam kerja selesai, semua pekerja dibawa menggunakan bus yang tersedia, untuk menuju ke tempat tinggalnya. Tempat itu bersebelahan dengan sekolah dasar, namun tidak ada akses untuk menyelinap ke sana. Tidak hanya jauh dari layak, tempat itu bahkan lebih parah daripada penjara. Agar tidak ada yang curiga, semua pekerja baru dipaksa melaporkan, bahwa kondisinya di tempat barunya baik-baik saja, sebelum handphonenya kembali disita. Jim, orang yang disiksa sebelumnya juga ada di sana, yang tampak sudah menyerah dengan hidupnya. Sebelum memulai, setiap pagi para pekerja selalu dikumpulkan, dengan disisipi doktrin agar tidak membangkang. Pang Seng yang hanya mengikuti arus, tugas awalnya adalah menjadi salah satu operator. Namun karena terlihat masih ragu, lagi-lagi Chai memberinya pelajaran. Karyawan yang sudah lama di sini, tentu pernah merasakan ketakutan ini. Mereka hanya bisa menurut, dan menyerah dengan nasibnya, seperti Pang Seng saat ini. Dengan kemampuannya, dia langsung menjalankan pekerjaannya, yaitu melakukan spam untuk menjaring target. Merasa tidak ada yang mengawasi, dia menuliskan sebuah pesan meminta bantuan. Sayangnya ketika memasuki toilet, tidak ada celah yang bisa dia manfaatkan untuk mengirimkannya keluar, bahkan membuatnya terjatuh. Dia baru menyadari, ternyata Ana ada di dalam, dan mengetahui tujuannya. Ana sendiri tidak berbeda dengannya, yaitu korban dari penipuan perekrutan pekerja. Dahulu dia adalah seorang model iklan, yang karirnya beranjak naik. Sayangnya atasannya menemukan selebaran foto dirinya, yang berisi iklan judi online.
是我的照片被盗用了。 Walaupun pelakunya bukanlah Anna, atasannya itu langsung memecatnya untuk menjaga nama baik perusahaannya. Merasa harus segera mendapatkan pekerjaan untuk menyambung hidup, Anna menerima tawaran lain dari orang yang tidak dikenal. Namun dia langsung menolak, karena tujuan orang itu adalah untuk foto dewasa. Orang itu bahkan meminta ganti rugi karena membatalkannya, yang untungnya teman dari Anna langsung datang. Dia bahkan membayar semuanya, demi sahabatnya itu. Setelah mendengar ceritanya, temannya itu membawanya pada Chai. Chai langsung mengatakan, perusahaannya membutuhkan beberapa wanita cantik sebagai bandar judi online. Tidak mengatakan bahwa ini ilegal, Chai memberitahu bahwa bayarannya sangat besar. Ketika di perjalanan, Anna terus memikirkan hal tersebut. Dan sebelum temannya itu pergi, akhirnya dia membuat keputusan untuk menerima tawaran dari Chai. Anna sendiri tidak mengetahui bahwa temannya itu, Chai, dan pria sebelumnya, bersandiwara untuk menjebaknya. Ketika hari keberangkatannya, Chai membawa Anna beserta wanita lainnya ke tempat yang sepi. Padahal mereka memiliki paspor, tetapi Chai memaksanya untuk menyeberangi perbatasan negara melewati jalur ilegal. Mereka semua belum curiga, karena di pikirannya sudah membayangkan besarnya bayaran yang mereka terima. Padahal kalau sudah memasuki tempat ini, mereka tidak akan pernah bisa keluar, dengan cara apapun. Bos Lu menjanjikan kepada Anna, ketika dia mencapai target pendapatan di pekerjaannya, dia diperbolehkan untuk kembali ke negaranya. Walaupun dibatasi oleh aturan yang ketat, Anna tidak mengeluh, karena masih ada kesempatan baginya untuk hidup normal, setelah mencapai targetnya. Dan di hari ini, ketika sakit perut dan tidak bisa menahannya, akhirnya dia bertemu dengan Pang Seng di toilet. Pang Seng bisa membantunya meraih target yang diminta, asalkan Anna juga membantunya ketika dia sudah keluar. Mereka pun sepakat, kemudian Anna bergegas keluar sebelum Chai curiga. Sialnya Chai mendengar sesuatu di dalam toilet, kemudian memeriksanya. Pang Seng yang panik, langsung memakan kertas tulisan miliknya, sebelum ketahuan. Akhirnya dia ditemukan, yang tentunya langsung dihajar karena mencurigakan. Sekarang kita berpindah ke tempat yang jauh di Cina, di mana sekelompok mahasiswa sedang melakukan pekerjaan sampingannya. Pemimpin dari mereka bernama Tianzi, yang sering didatangi pacarnya bernama Xiao Yu. Mereka mendapatkan spam iklan judi online, namun karena tidak memiliki uang, yang lain tidak mencobanya. Di sana hanya Tianzi yang berasal dari keluarga kaya, sehingga setelah mengantarkan pacarnya, dia iseng untuk membukanya. Baginya ini adalah sesuatu yang baru, dan dia sangat menikmati permainannya. Ditambah lagi dia menang banyak, tentu akhirnya dia menganggap bahwa mencari uang itu sangatlah mudah. Ketika kelulusan, dia bahkan menemukan pola agar selalu untung, yaitu menggandakan taruhannya ketika kalah. Yang terpenting adalah modal yang cukup besar, sehingga bisa melakukannya berkali-kali. Tetapi kenyataan berbanding terbalik, terlebih sistem sudah mengatur semuanya, sehingga dia kalah. Demi bisa membelikan hadiah alat musik untuk pacarnya, akhirnya Tianzi meminjam uang melalui link yang diberikan oleh admin saat itu, yaitu Pang Seng. Akhirnya Tianzi mendapatkan uangnya kembali, ditambah bisa membelikan hadiah untuk pacarnya. Sudah semakin percaya diri, tanpa sadar Tianzi mulai ketagihan untuk berjudi. Dia sangat percaya dengan adminnya, karena selalu memberinya kemenangan. Bahkan ketika sudah mendapatkan pekerjaan, Tianzi selalu mencoba permainan baru yang direkomendasikan adminnya, tanpa curiga sedikit pun. Disinilah kekalahan mulai bertambah, tanpa dia sadari. Kredit poin diberikan kepada Anna, karena dialah yang berhasil memancing targetnya itu, tentu dengan bantuan dari Pang Seng. Kini orang tua dari Tianzi akhirnya mengetahui, bahwa anaknya telah berhutang uang yang cukup banyak, sampai-sampai didatangi ke rumah. Dia bahkan dibawa dengan paksa, untuk membayar hutangnya dengan segala cara. Orang tuanya yang tidak tega, akhirnya mengambil tabungan miliknya, agar anaknya bisa dibebaskan. Agar kejadian seperti itu tidak terulang, Tianzi dilarang menggunakan handphone yang bisa untuk berjudi. Namun kebenaran yang diketahui hanyalah sebagian kecil, karena sebenarnya hutang dari Tianzi masih sangat banyak, dengan berbagai pihak. Ketika bersama Xiao Yu, Tianzi memintanya untuk bertaruh judi bola, di aplikasi yang sering dia pakai. Xiao Yu menurut,
sesuai arahan dari admin yang sering berhubungan dengan Tianzi. Namun dia juga menyadari bahwa saat ini Tianzi sudah sangat berbeda. Tidak disangka tebakan Tianzi berhasil, dan dia sangat senang. Sayang taruhan sebelumnya Xiao Yu batalkan, karena tidak ingin pacarnya itu terjerumus semakin dalam. Hari berikutnya Tianzi berkunjung ke rumah neneknya, untuk memberitahu bahwa dia akan menikahi Xiao Yu, setelah pacarnya itu lulus kuliah. Neneknya sangat senang, bahkan menyiapkan uang yang banyak, dari hasilnya menabung. Tetapi semuanya ini hanyalah bohong belaka, karena saat ini Tianzi sangat membutuhkan uang. Bukan untuk mencicil hutangnya, tetapi untuk menaruhnya kembali di meja judi, dengan tujuan mengembalikan seluruh modalnya yang hilang. Dan sudah bisa ditebak, uang itu habis dengan sangat cepat, yang membuatnya makin depresi. Ingin membantu masalahnya, Xiao Yu mencoba mendatangi polisi, dan ingin berkonsultasi tentang judi online yang dimainkan pacarnya. Polisi yang bernama Zhao berkata, kasus seperti ini sedang marak terjadi, dan timnya juga mendalami jaringannya, yang diduga sebagai penipuan. Berkas darinya hanya ditumpuk, karena korban yang melapor juga sangat banyak. Namun kondisi dari Tianzi semakin parah, terlebih emosinya menjadi tidak terkontrol. Dia bahkan memaksa untuk mengambil handphone miliknya, dengan ancaman untuk bunuh diri jika tidak diberikan. Ibunya tidak berdaya, bahkan ketika anaknya itu tidak hanya membawa handphone, tetapi juga sertifikat apartemen tempat dia dan teman-temannya dahulu bekerja sampingan. Dia menggadainya, untuk mendapatkan uang yang sangat banyak, demi hasrat taruhannya di perjudian yang sudah tidak terbendung. Langsung saja dia menghubungi admin yang dipercaya, yang ternyata sudah ditunggui Pang Seng beserta bosnya. Target dengan jumlah uang yang besar sudah terpancing, sehingga Ana dengan instruksi dari Bos Lu, memancingnya untuk menaruh uangnya di trading Ethereum menggunakan akun milik Ana. Setelah uang itu masuk, dengan cepat Bos Lu menyebarkan uang berupa Ethereum itu pada tim lainnya, yang sudah bersiap. Pihak polisi menyadari, bahwa pergerakan dari transaksi Ethereum mencurigakan, dan menduga bahwa ini adalah ulah dari sindikat penipuan. Bos Lu sudah mempersiapkan semuanya, sehingga dia menyuruh akun yang begitu banyak itu, untuk mencairkannya saat ini juga menjadi uang tunai. Anggota tim itu sangat banyak, sehingga hanya dalam waktu yang singkat, uang itu sudah terambil semuanya. Karena rencananya sudah berhasil, penipu itu langsung memblokir kontaknya dengan Tianzi. Tentu saja akhirnya dia sadar, bahwa selama ini dia menjadi korban penipuan. Keluarganya yang belum menemukan keberadaan anaknya, bahkan sampai meminta tolong Xiao Yu untuk mencarikannya. Xiao Yu yakin bahwa Tianzi ada di apartemennya, yang ternyata benar. Tetapi saat ini Tianzi tidak berani menemuinya, karena merasa malu, akibat tindakan bodohnya selama ini. Pikirannya buntu, ditambah masalah hutangnya yang semakin besar, membuatnya melompat dari gedung untuk mengakhiri hidupnya. Semua langsung kaget dan tidak percaya, seorang yang pintar dan memiliki masa depan cerah, berakhir tragis seperti ini. Tianzi langsung dibawa dengan ambulan, dan keluarganya berharap bahwa nyawanya bisa diselamatkan. Di lain tempat, kelompok penipu itu merayakan keberhasilannya, karena baru saja mendapatkan untung yang sangat besar. Hanya Pang Seng yang sadar, bahwa di balik kemeriahan ini, orang yang menjadi korbannya sangatlah menderita. Bos Lu ingin memberikan pujian pada dua orang yang berperan besar dalam kesuksesan kali ini. Tentu yang pertama adalah Ana, yang akhirnya berhasil mencapai target darinya. Yang kedua ternyata adalah Pang Seng, karena kinerjanya yang paling menonjol dalam proses ini. Bos Lu tidak akan menyia-nyiakan bakat yang dimilikinya, sehingga setelah ini posisinya akan dia naikkan. Semua pegawai yang sudah tercuci otaknya, ikut berpesta dan merasa tidak bersalah, atas kejahatan yang sudah mereka lakukan. Setelah mencapai targetnya, Ana mengucapkan terima kasih pada Pang Seng yang sudah membantunya. Dia pun tetap memegang janjinya, jika sudah keluar dari tempat ini. Namun semua bayangannya hancur, ketika Bos Lu mengingkari kesepakatannya. Dia akan tetap dipaksa bekerja di sini, tanpa batasan yang jelas. Ana tidak bisa melawannya, karena dia sendiri sudah tidak berdaya. Pang Seng yang mulai dianggap Bos Lu, memberikan suatu terobosan untuk mengoptimalkan pendapatannya. Dia membuat sistem yang lebih efisien, sehingga bisa memangkas biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerja. Bos Lu setuju dengan ide itu, kemudian memecat seluruh pegawai di tingkat bawah, dan digantikan oleh program yang baru dibuat oleh Pang Seng. Sebenarnya,
Tujuan utama dari Pang Seng bukanlah membantu bos Lu, tetapi menyelamatkan beberapa pekerja untuk bisa terlepas dari perusahaan gelap ini. Berkat keberhasilan sebelumnya, kelompok ini diberikan waktu libur untuk jalan-jalan. Pang Seng sudah mempersiapkan ide dengan menuliskan nomor panggilan darurat di sebuah uang kertas. Ana kemudian membawanya dan akan memberikannya pada orang luar ketika ada kesempatan. Semuanya menikmati liburan itu dan akhirnya sampai di sebuah restoran. Ana langsung pergi ke kasir dan berpura-pura membayar sambil memberikan uang bertuliskan nomor darurat sebelumnya. Sayangnya dia menabrak orang, bahkan uangnya jatuh dan basah. Untungnya Pang Seng menyadari itu kemudian membawanya, agar tidak ketahuan. Tidak kehilangan akal, Pang Seng menitipkan uang itu pada Jim, salah satu temannya yang dilepaskan. Saat ini, hanya dialah satu-satunya harapannya. Chai yang mengawal mereka semua, kekurangan uang untuk membeli rokok, dan sialnya mengambil uang dari Jim yang sebelumnya dititipkan Pang Seng. Bergegas dia memberikannya ke kasir, dan langsung keluar. Sialnya kasir menolak uang itu, karena terdapat tulisan di dalamnya. Chai langsung melaporkan hal ini pada bos Lu, dan mengumpulkan semua pekerjanya. Sambil menyiksa Jim, dia ingin agar pelaku yang menulisnya segera mengaku. Sialnya Pang Seng dan Ana berpikir untuk melindungi satu sama lain, dan malah mengaku bersamaan. Walaupun mereka adalah dua orang paling menonjol, bos Lu tidak memberikan ampun untuknya. Ana disiksa dengan melepaskan jari kukunya, sedangkan kaki dari Pang Seng akan dipatahkan. Temannya tidak bisa menolak perintah dari bos Lu, dan dengan terpaksa melakukannya. Sedangkan untuk Jim, dia langsung dilenyapkan, sebagai peringatan bagi mereka semua. Ana sadar, kehidupannya setelah ini akan lebih buruk dari sebelumnya. Di jalan dia melihat polisi, sehingga memiliki ide untuk melompat dari busnya, untuk meminta perlindungan. Dia berlari dengan sekuat tenaga, yang untungnya berhasil sampai di kantornya. Polisi itu masih tampak tenang, mendengar laporan dari Ana. Dan seperti yang diduga, ternyata polisi di daerah ini sudah disuap oleh bos Lu dan jaringannya. Ana yang kembali tertangkap, akhirnya dengan mudah ditemukan oleh Chai. Karena kesalahannya yang begitu fatal, akhirnya Ana dibawa ke dermaga, dan dimasukkan ke dalam karung untuk diceburkan ke laut. Ana menyadari bahwa sebentar lagi dia akan mati. Tiba-tiba karung itu diangkat oleh sebuah kapal, dengan kondisinya yang masih hidup. Ternyata ini adalah ide dari Chai, agar Ana bisa kembali ke negaranya tanpa dicurigai. Sebenarnya Chai menaruh hati padanya, dan hanya inilah jalan satu-satunya supaya Ana terlepas dari pengamatan bos Lu. Dengan rekaman yang sudah dipersiapkan, tentu saja bos Lu langsung percaya dengan Chai. Sekarang Ana harus berjuang sendiri, untuk memperjuangkan hidupnya. Di lain tempat di sebuah acara, tanpa sengaja polisi Zhao melihat Xiao Yu. Berniat menanyakan kabar dari kekasihnya, Xiao Yu menceritakan kebenarannya. Polisi Zhao terpukul, karena setiap detik para korban bisa saja mengalami nasib yang sama, jika dia tidak segera menyelesaikan kasus ini. Sebagai polisi dia merasa malu, karena ini merupakan tugasnya. Dia berniat mengantarkan Xiao Yu pulang, untuk menenangkan hatinya. Selama ini polisi sudah berusaha melacak, tetapi kelompok itu sangat gesit, bahkan tidak meninggalkan satupun petunjuk. Tiba-tiba di jalan seseorang menyebarkan selebaran judi online, dengan foto dari Ana. Tentu Xiao Yu mengingatnya, karena orang itulah admin yang menjebak kekasihnya. Polisi Zhao langsung melakukan penggerbekan di percetakan tersebut, dan akhirnya menemukan identitas Ana dari perusahaan lamanya. Dan akhirnya, polisi Zhao menyadari pesan tersembunyi dari yang disisipkan Pang Seng, ketika berhubungan dengan Tianzi. Mereka bahkan langsung menangkap teman dari Ana, yang diduga ikut dalam komplotan yang merekrut wanita untuk dipekerjakan. Untuk keberadaan Ana sendiri, saat ini dia sudah sampai di Cina, dan baru saja kembali ke rumah orang tuanya. Melihat polisi ada di sana, Ana langsung panik, karena sudah tidak percaya dengan siapapun. Untung saja polisi menjelaskan semuanya, dan akhirnya merasa aman. Ana kemudian dibawa ke suatu tempat, untuk bertemu dengan polisi Zhao. Di tempat itu, semua narasumbernya adalah bekas pemain judi online, yang hidupnya hancur. Mereka yang awalnya hanya coba-coba, tanpa sadar merubah perilakunya, dan menyebabkan kerugian baik materi maupun retaknya hubungan rumah tangga. Bahkan nyawa bisa menjadi taruhannya, yang sudah dialami oleh beberapa korban.
Ana dibawa mengunjungi Tianzi, yang saat ini dalam keadaan koma. Di balik keberhasilan yang dirayakan Bos Lu sebelumnya, Tianzi adalah korban dari kejahatan yang mereka lakukan. Melihat itu Ana sadar bahwa tindakannya sudah melewati batas. Namun dia juga adalah salah satu korban yang diperalat oleh pelaku yang sebenarnya. Berkat informasi yang diberikan Ana, kepolisian semakin berkomitmen untuk memberantas praktek judi online ini, sampai menangkap pelakunya. Mereka akan melakukan yang terbaik, demi menyelamatkan warganya. Mengingat operasi ini adalah lintas negara, mereka hanya diberikan waktu yang singkat oleh kepolisian setempat. Namun berkat data yang sudah dikumpulkan, untuk terjun di lapangan dan melacak jaringan yang ada bisa dilakukan. Dengan cepat, pabrik yang digunakan untuk melakukan penipuan itu sudah ditemukan, dan menangkap semua yang ada di sana. Jaringan kurir yang ada di jalan, juga dengan mudah mereka tangkap. Tetapi karena jaringan kejahatan itu juga memiliki mata-mata di kepolisian setempat, dengan mudah beberapa tempat berhasil disembunyikan. Kekuatan besar itu terbentuk, tak lain karena ada pejabat yang ikut bermain, bahkan menjadi pemilik aslinya. Pang Seng yang kondisinya sudah mengenaskan, hanya bisa berharap pada kemungkinan kecil ini. Polisi Zhao dan timnya masih memikirkan kebuntuan yang terjadi. Tiba-tiba, mobil dari mereka diserang oleh sekelompok orang. Sudah pasti mereka adalah massa bayaran, yang bertujuan menghentikan proses penyelidikan dari polisi Zhao. Untung saja polisi setempat sudah ada di sana, dan memecah kerumunan yang ada. Akhirnya polisi Zhao sadar, bahwa kondisi ini lebih parah daripada yang dibayangkan, karena masyarakat sekitar sudah menganggap wajar praktek kejahatan seperti ini. Ditambah waktunya yang terbatas, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke negaranya. Di waktu yang sama, Gao yang merupakan teman dekat dari Pang Seng saat ini menjadi seorang guru. Ketika mengajarkan dasar bilangan biner pada anak didiknya, akhirnya dia teringat pada kode pesan terakhir dari Pang Seng, yang berarti menyuruhnya meminta bantuan. Gao langsung memberitahukan temuan ini pada polisi Zhao, sehingga mereka kembali melanjutkan pencariannya. Di pesan itu juga disisipkan kode, tempat di mana para pekerja disembunyikan selama ini. Namun tempat itu menjadi satu dengan sekolah dasar, sehingga harus menemukan cara untuk memisahkan mereka, agar tidak menjadi korban. Dan untuk mengetahui detail dari bangunan itu, Ana juga didatangkan guna membantunya. Untuk memisahkan anak-anak sebelum penggerbekan, polisi Zhao memiliki sebuah ide. Mengetahui ada makanan pesanan yang dikhususkan untuk Pang Seng, dia ingin menyusupkan sesuatu di dalamnya. Pang Seng yang membukanya langsung membaca pesannya, dan dengan korek api yang diberikan, dia disuruh membuat alarm kebakaran di gedung ini menyala. Usahanya itu berhasil, sehingga pihak sekolah menginstruksikan seluruh siswanya keluar dari gedung. Polisi sudah menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran, sambil membawa Ana untuk membuka pintunya. Bos Lu yang ikut mengawasi CCTV, akhirnya menyadari bahwa Ana masih hidup. Chai merasa dirinya akan mendapatkan masalah, sehingga menusuknya lebih dulu. Namun Bos Lu tidak membalasnya, dan malah menyuruhnya menghapus rekaman itu, sebelum atasannya mengetahuinya. Chai berhutang budi padanya, dan akan membantunya sampai akhir. Seluruh pekerja juga diperintahkan, untuk menghancurkan laptop miliknya, agar tidak ada barang bukti yang bisa dimanfaatkan. Mengetahui mereka akan segera tertangkap, Bos Lu menemui Pang Seng. Bukannya melenyapkan, dia ingin meminta tolong padanya, untuk membawa anaknya pada ibu kandungnya. Dia tidak percaya pada polisi di sini, menyadari atasannya sudah mengendalikannya. Tidak berselang lama, akhirnya komplotan itu menyerah, karena polisi sudah berhasil mengepungnya. Namun polisi Zhao tidak mendapatkan data yang dibutuhkan, melihat semua buktinya sudah dihancurkan. Pang Seng muncul dan memberitahu, bahwa seluruh datanya bisa diakses melalui handphone milik Bos Lu, karena dia yang membuat sistemnya. Hanya Pang Seng yang bisa membukanya, sehingga polisi Zhao mengizinkannya. Tetapi Chai tiba-tiba menembak handphone itu, meski mengorbankan nyawanya. Hal itu memicu kepanikan, sehingga keributan mulai terjadi. Mereka langsung baku hantam, meskipun tidak ada yang bisa melarikan diri. Semua hanya menunggu waktu bagi polisi, untuk bisa meredakan situasi. Pang Seng tidak menyangka, penderitaannya akhirnya berakhir. Walaupun penuh pengorbanan, Ana juga sudah menepati janjinya. Dan untuk anak dari Bos Lu,
Pang Seng meminta polisi Zhao untuk mengembalikannya pada ibu kandungnya. Sebagai otak dari penipuan dan perjudian online, akhirnya Bos Lu dihukum mati. Polisi tidak berhenti di sini saja, karena mereka masih melawan praktek perjudian online untuk seterusnya. Pang Seng bergabung di dalam tim itu, sebagai penasehat teknisnya. Baik teman maupun keluarga yang menjadi korban dari praktek kejahatan ini, tentu mendukung langkah dari kepolisian. Namun semua ini bisa berhasil, jika masyarakat dan kepolisian bersatu. Banyak orang masih berpikiran, bisa menjadi kaya melalui judi. Tetapi itu hanyalah delusi yang diciptakan, agar kita tidak bisa mempertimbangkan resiko antara untung dan rugi. Karena sejatinya kemenangan terbesar dari pemain judi, adalah berhenti berjudi. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.